Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Saya mengungkap pengalaman saya tentang LDII. Saya punya pengalaman dengan LDII ketika saya berkenalan dengan seorang guru SMP. Lama-lama perkenalan kita semakin akrab, sering ketemu, dan lama-lama teman saya itu mengajak ke suatu kelompok, memperkenalkan tentang ajaran Islam yang menurut mereka ini Islam yang sesungguhnya, Islam yang benar. Jadi katanya Islam yang di luaran sana belum Islam yang sesungguhnya, katanya gitu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu guys, nama saya Gus Dadi Jauhari. Nama Gus saya itu bukannya keturunan kiai. Nama saya pakai Gus itu karena saya lahirnya bulan Agustus, itu saja dinamanya Gus Dadi Jauhari. Orang tua saya termasuk orang yang bukan ahli agama, tapi saya taat beragama itu. Saya sering belajar dari teman-teman, ngaji dari kecil. Bahkan waktu kecil usia 5 tahun, dari usia 5 tahun saya suka diajak oleh teman-teman atau tetangga untuk ikut tahlilan. Dari situ saya tertarik ingin belajar bahasa agama bersama teman-teman, masuk pengajian di masjid-masjid. Awalnya saya ikut-ikutan tahlilan, lama-lama jadi pengen belajar dari situ. Nah, berhubung saya itu bukan keturunan kiai, tidak ada orang tua yang tidak ada yang lulusan pesantren, makanya saya itu mencari kesana kemari ajaran Islam. Saya pelajari semua dari mulai NU, Muhammadiyah, Persis, sampai ketemu dengan teman saya yang dari LDI itu. Nah, singkat cerita, saya itu ikut-ikutan dengan sama itu, ikutan pengajian di masjid LDI dengan teman saya terus. Nah, lama-lama teman saya itu disuruh membeli Al-Quran. Al-Qurannya yang nggak boleh dibawa oleh saya, disimpan sama dia. Nah, terus udah sering ngaji di masjid LDI diajak oleh teman saya itu dengan istrinya, dengan mertuanya. Lama-lama saya disuruh menghadap imamnya, katanya ada imam. Jadi kalau kita mau agama yang sesungguhnya, katanya harus bertahap gitu, harus ada imamnya. Kita punya imam di satu kelompok organisasi itu. Terus di situ dari imam itu terus bertahap ke imamnya lagi sampai ke sahabat, sampai ke para tabiin, sampai ke Rasul. Jadi harus ada estafetnya, katanya gitu. Karena saya sering ngaji ikut-ikutan dengan teman saya itu, katanya kamu harus dibaiat lagi, katanya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi supaya Islamnya benar-benar Islam yang diterima, katanya gitu. Selain membaca ucap kalimat syahadat lagi, dan harus ada yang diucapkan ikrar, sumpah, katanya. Sumpah apa nggak tahu, karena saya juga masih di itu kan. Cuman ketika di pengajian saya pernah lihat kayak gitu,
sumpah janji taat kepada imam, rela berkorban apapun demi kelompok gitu katanya. Nah, serang beberapa hari saya lagi nunggu waktu yang ditentukan untuk dibaiat, disumpah lagi untuk ucapan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat lagi. Saya itu lagi jualan di Bandung, lagi keliling di daerah Jalan Kopo. Di situ masuk gang. Nah, di gang itu ada pas lohor kedengaran suara adzan. Nah, langkah saya itu dibelokkan ke masjid. Ternyata masjid itu ada plang tulisan Masjid LDI. Karena saya itu kan suka ngaji, diajak teman saya di masjid pengajian di kelompok LDI. Saya tuh masuk ke sana untuk berwudu mau sholat lohor. Ketika saya wudu, ada penjaga tiba-tiba memarahi saya, wak gitu. Saat gua nggak ngerti, nggak paham kenapa dia langsung marah-marah gitu. Nah, saya nggak saya hiraukan, dibiarin aja gitu. Udah selesai wudu, saya masuk ke masjid. Muazin itu masih adan di situ. Udah banyak, ada sekitar 15 orangan yang sedang nunggu di masjid, menunggu beresnya adzan. Saya masuk ke sana, saya duduk. Tiba-tiba orang-orang yang di masjid, jemaah-jemaah LD itu semuanya pada keluar. Itu saya juga heran kenapa dia sampai keluar semua gitu. Saya nunggu terus, adzan udah beres, dia tuh pada keluar sama muadzinnya, keluar semua, pada diam di luar. Saya heran kenapa orang-orang pada keluar. Pas saya masuk mereka keluar semua. Karena udah lama menunggu, saya tuh lalu sholat duhur sendiri di sana di masjid. Udah sholat duhur berdiri pakai wirid yang pendek. Saya kan agak heran juga gitu, kenapa saya jadi sendiri sholatnya padahal banyak orang jemaah di situ. Begitu saya keluar dari masjid itu, mereka semuanya pada masuk semua. Saya lagi pakai sepatu, lalu dia berkomat lalu langsung. Nah, saya nggak banyak pikiran apa-apa, mungkin ini salah aliran apa gitu, Islam aliran apa, karena saya juga karena dikasih tahu sama teman bahwa Islam itu banyak alirannya katanya gitu. Ini ada aliran itu. Saya nggak ngerti, nggak paham, soalnya kan saya udah tidak ada bimbingan agama sebelumnya, kan tidak tahu. Nah, dari situ saya kecewa, pulang sambil di kepala saya tanya besar, kenapa gitu kan, kok Islam kayak gini gitu. Saya akan masuk masjid LDI, sholat di masjid LDI kan saya sering diajak ngaji oleh teman yang guru SMP itu. Nah, udah beberapa minggu saya kebetulan ketemu sama seorang ustadz, lalu saya curhat, dikasih tahu oleh ustadz. Nah, dari situ saya gak pernah nemuin teman saya guru SMP itu lagi dan tidak jadi di baiat. Soalnya saya kecewa waktu saya mau sholat duhur. Itulah pengalaman saya dengan LDI. Ya, mudah-mudahan sekarang banyak yang mengungkap pengalaman LDI, bahkan makin kesini makin terbuka. Oh, begini ya LDI, kata aku teh. Ada yang anak yang masuk LDI ibunya enggak dianggap kafir, ada yang saudaranya masuk LDI teman yang lainnya tidak diaku jemaah, tidak akan bukan nggak diaku saudara. Semakin kesini makin banyak berita-berita seperti itu. Emang saya juga ngalamin. Itulah guys pengalaman saya itu ya. Emang benar saya itu mengungkap, dulu saya mengungkapkan pengalaman itu, saya kan tidak tahu, jangan-jangan ini yang benar kan gitu. Mungkin Islam saya yang salah, saya berpanggapan begitu.
Ya itulah aja guys ya, saya juga mengalami seperti itu juga. Ya syukur-syukur sekarang udah ada bermunculan yang udah masuk lama, udah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun. Ya mungkin teman saya ngajak itu yang guru SMP sekarang mudah-mudahan dia sudah bertobat dan keluar dari kelompok tersebut. Ya gitu aja guys ya pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.